Shalom, yuk kita baca beberapa ayat berikut ini ya. Yang pertama Lukas 18 ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu ayat 24-nya ya, baru ayat 25-nya dikatakan, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada beberapa pandangan tentang hal ini. Salah satu yang terkenal adalah ketika dikatakan bahwa di Israel sana, ya, di kotanya di Yerusalem itu ada tembok sekelilingnya, dan kalau malam itu gerbang kota itu ditutup. Jadi kalau orang tuh mau masuk atau keluar itu harus lewat lubang kecil. Nah, lubang kecil itu kalau orang mau lewat, dia dengan unta, ya, untanya bawa muatan, maka untanya tuh nggak bisa masuk kecuali semua barang-barangnya diturunkan, lalu untanya mesti masuk dengan agak berjongkok ya, jongkok atau berlutut gitu ya, dan dia agak struggle masuk pintu yang kecil tersebut ya. Nah, katanya dari beberapa orang cerita ya, itu adalah lubang jarum. Jadi istilahnya kalau orang kaya dia mau masuk itu seperti onta ya yang bawa muatan banyak. Ketika dia mau masuk lewat lubang kecil itu ya, pintu kecil itu yang disebut lubang jarum itu, maka dia mesti menanggalkan semua yang dia bawa ya, menanggalkan kekayaannya, istilahnya seperti itu, kemudian harus masuk dengan struggle, merendahkan diri. Tapi ada juga yang bilang bahwa tidak seperti itu ya. Tapi poinnya adalah yang saya mau sampaikan di sini adalah perhatikan ayat 24 itu ya. Bahwa orang kaya atau orang beruang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kita perlu ingat bahwa kekristenan itu bukan sebuah agama ya. Christianity is not a religion ya. It's a relationship with God. Kekristenan itu bukan sebuah agama, tetapi soal hubungan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya tuh menyangkut hal-hal yang perlu kita bawa ke hadapan Tuhan. Jadi bukan soal mentaati aturan-aturan, tapi lebih kepada hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca Lukas 18 ini dari ayat 18 dikatakan seperti ini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Lalu ayat 20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu ayat 24 yang tadi kita baca. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ya, artinya ini orang-orang yang bertanya, murid-murid Yesus ini juga punya uang ya. Mereka juga punya sesuatu. Nah, kalau kayak begitu bagaimana bisa masuk kerajaan surga ya? Atau kerajaan Allah. Lalu ayat 27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi memang secara logika itu tidak bisa ya manusia itu masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi bagi Allah, bagi Tuhan itu mungkin. Itu sebabnya poinnya adalah kita mesti bergantung kepada Tuhan ya. Sehingga apa yang mustahil bagi manusia itu bisa dilalui bersama Tuhan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, sepertinya Tuhan itu, kalau kita baca sepintas ya,
kayaknya nggak boleh orang kaya, ya, karena sukar orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apa yang disebut dengan kerajaan? Ya, kerajaan itu adalah satu wilayah domain dengan satu aturan-aturan, dengan satu sistem, dengan satu hukum. Jadi kalau kita dengar Yesus berkata kerajaan Allah sudah ada, sudah datang dan ada di antara kamu, artinya walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi paralel dengan kita itu ada hukum-hukum kerajaan Allah yang kalau kita izinkan beroperasi dalam hidup kita, maka walaupun ada hukum-hukum kesehatan, hukum-hukum yang mengatur, yang dipelajari oleh kedokteran, ya, para dokter, atau hukum-hukum ekonomi, atau hukum-hukum fisika, segala sesuatunya itu ada, bisa dipelajari, dipraktekkan, digunakan supaya kita dapat memetik manfaatnya, tetapi juga ada hukum-hukum kerajaan Allah. Dan kalau kita ingat doa Bapa kami, dikatakan Yesus itu mengajarkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya. Jadi artinya berlakulah hukum-hukum kerajaan Allah itu dalam kehidupanku, dalam kehidupan kami. Nah, untuk masuk ke dalam sistem kerajaan Allah itu, tentunya kita mesti belajar mengenal Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Christianity is not a religion, it is a relationship with God. Jadi ini bukan soal aturan, yang mana boleh, yang mana enggak, ya. Jauh di atas itu adalah ini soal hubungan. Kalau kita perhatikan di Alkitab, Abraham itu kaya, ya. Tapi dia masuk surga. Sebab kalau kita ingat bagaimana cerita Abraham dan Lazarus, ya, ada orang kaya yang masuk neraka, lalu ada Lazarus yang miskin. Lazarus itu waktu mati ada di pangkuan Abraham. Jadi Abraham ini yang kaya di dunia, tapi dia juga memangku Lazarus. Ya, jadi kita bisa melihat Tuhan tidak menentang orang kaya. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah orang kaya itu begitu terikat dengan kekayaannya, sehingga ketika Tuhan meminta untuk menjual segala hartanya, diberikan kepada orang miskin, dia nggak bisa lakukan hal itu. Artinya hatinya terikat pada kekayaannya. Nah, dengan demikian, orang yang seperti ini tidak bisa masuk dalam sistem kerajaan Allah. Sukar bagi dia untuk masuk dan bergerak dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Ya, kalau di dunia ini kan berlaku hemat pangkal kaya. Tapi salah satu hukum kerajaan Allah adalah give and it shall be given. Berilah, maka kamu akan diberi. Nah, coba kita ukur, ya, kehidupan rohani kita. Katakanlah ketika kita lagi nggak punya uang, ya, susah sekali, dan buat kita itu sukar sekali untuk menyisihkan uang buat persembahan. Ya, buat persepuluhan, ya, 10%, boro-boro, ya. Gaji sebulan aja nggak cukup, bagaimana bisa menyisihkan 10%? Nah, tapi ketika setia melakukan dengan baik, akhirnya ternyata diberkati. Walaupun sisanya 90%, itu ternyata bisa dilalui. Lalu Tuhan mulai memberkati, karena waktu kita menyisihkan sebagian dari penghasilan yang kita terima sebagai benih untuk ditabur, maka benih yang ditabur dalam tuntunan Tuhan itu akan menghasilkan tuaian. Waktu kita menuai, kita ingat sebagian itu benih untuk ditabur lagi, baru sisanya roti untuk dimakan. Ada yang kita simpan juga. Nah, zaman sekarang orang belajar untuk juga menyisihkan buat asuransi misalnya, buat tabungan, atau buat menolong orang lain. Itu mungkin step by step. Lalu makin diberkati. Nah, ketika penghasilannya mungkin sudah 10 kali lipat, maka barangkali relatif lebih mudah menyisihkan 10%. Tapi kalau penghasilannya sudah 100 kali lipat, ya, 1000 kali lipat. Nah, pertanyaannya, apakah masih bisa menyisihkan 10%, ya? Bahkan lebih dari 10%. Karena nilainya akan gede sekali. Saya setidaknya tahu beberapa orang yang saya dengar dari ceritanya, ya, dari mereka mengembangkan bisnis begitu rupa, sehingga ketika mereka, ya, ada satu orang yang memberi persembahan ke gereja, ya, sekali beri itu total seperti gaji dia ketika dia bekerja selama sekitar 20 tahun, ya. Dan dia bisa berikan dengan enteng, ya. Nah, kenapa? Karena memang tidak terikat pada uang. Ya,
Ini tentunya ada prinsip-prinsip yang sadar atau tidak sadar itu ternyata sudah dia lakukan. Ya, Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi sebenarnya Tuhan tidak menentang orang kaya. Cuma jangan sampai kekayaan itu mencengkeram kita. Sebagian orang kekhawatirannya sama. Ketika tidak punya uang dengan susah payah tetap khawatir. Ketika uangnya bertambah tetap khawatir. Lalu apa gunanya? Ya, ketika kita punya banyak tapi kita tidak bisa nikmati. Lebih jauh lagi, Alkitab berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada the joy of giving, ada sukacita karena memberi. Ya, coba lihat ya, ketika Tuhan pakai kita untuk bisa menolong seseorang, apalagi orang itu dalam keadaan yang sangat kritis ya. Coba cek ya, bagaimana ada rasa sukacita. Mungkin yang kita punya itu nggak seberapa, tapi nilai itu bagi orang tersebut sangat berharga. Dan waktu kita berikan itu, sebenarnya itu barangkali kita sisihkan, kita mau beli sesuatu, tapi masih bisa kita tunda. Nah, waktu kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan, kalau kita lakukan itu dalam tuntunan Tuhan, kita akan merasakan the joy of giving, ya, sukacita dalam memberi. Saya mengalami beberapa kali ya hadir di kebaktian. Ketika memberi, ya, saya sudah siapkan untuk memberi sekian. Tapi ketika mau masuk kebaktian tuh seperti terasa kok cuma sekian ya. Saya sudah menikmati hotel, saya keluarkan uang sekian. Saya sudah menikmati makanan, saya sudah keluarkan uang sekian. Lalu ada rasa ingin memberi lebih daripada yang saya nikmati. Lalu saya ke ATM, saya tarik lagi, dan ketika ada sesi untuk persembahan, firman Tuhan dibagikan lalu ditantang persembahan, saya maju dengan sukacita ya. Air mata itu keluar ya, bukan karena rasa kok mesti memberi ya, seperti orang muda yang di Lukas 18 tadi ya, ayat 24 khususnya. Ya, ketika Tuhan berkata, alangkah sukar orang yang beruang masuk dalam kerajaan surga. Ya, orang itu merasa sedih karena hartanya banyak. Bukan karena itu ya, tapi ada rasa sukacita. Wow ya. Sejujurnya tidak banyak sejauh ini yang saya tahu gereja ya atau pelayanan yang ketika saya hadir dan memberi persembahan, saya merasakan sukacita seperti itu ya. Kadang-kadang secara logika itu sudah terlalu banyak yang saya beri ya. Tapi sukacitanya itu ada satu jeritan dari hati yang seperti ini ya. Tuhan, terima kasih boleh memberi. Terima kasih kau pakai saya untuk menabur di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan tempat di mana saya menabur itu sudah jadi pelayanan yang besar sekali ya. Memberkati banyak orang, tidak hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri. Kemudian ada juga di tempat lain ketika saya menabur, saya waktu itu tidak punya, rasanya sudah pas semua ya, saya sudah sisihkan perpuluhan segala macam. Tapi ketika hadir di satu proyek pembangunan, ada tantangan, ada satu rinduan, Tuhan saya ingin memberi sekian. Dan rasanya itu nggak punya waktu itu, tapi saya coba bilang, Tuhan berikan saya benih sejumlah sekian, saya ingin menabur di tempat ini. Dan saya buat komitmen, Tuhan dalam sebulan ya. Dan tiba-tiba habis itu banyak berkat datang. Ya. Lalu saya ingat saya punya janji iman jumlah sekian untuk saya tabur dalam waktu sebulan. Ternyata nggak sampai sebulan. Dalam waktu 2 minggu itu tercover. Begitu selesai saya ada catatannya ya. Saya transfer sekian. Itu rasa sukacita yang luar biasa. Dan hari ini tempat saya menabur itu sudah jadi satu gedung yang sangat besar yang dipakai untuk pelayanan ya. Dan tidak hanya di situ, di tempat lain juga ya. Ketika memberi itu dengan mencucurkan air mata ya. Ada satu sukacita. Kadang-kadang ada seperti langkah iman karena apa yang saya beri itu sesuatu sebenarnya yang harusnya bisa saya simpan untuk persiapan hal-hal tertentu. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau kita belajar ya, mengenal lebih jauh lagi isi hati Tuhan, saya tahu ini tempat untuk saya menabur. Dan waktu saya beri,
rasanya penuh sukacita. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus ditanya hukum apa yang paling utama, dia berkata hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu yang pertama dan yang terutama. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di Lukas 18 tadi, orang tersebut ketika bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana supaya aku bisa berkenan kepada Tuhan? Lalu Tuhan kasih tahu, kau kan tahu segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu orang itu bilang, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dia merasa ada sesuatu yang kurang. Sebenarnya yang dia lakukan itu diringkaskan dalam hukum yang kedua ini. Kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya untuk orang sekitarnya dia sudah lakukan. Tapi dia merasa ada sesuatu yang kurang. Dan Tuhan kasih tahu yang kurang adalah hukum yang terutama belum kamu lakukan. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Artinya taruhlah hidupmu, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, ini memang bagi sebagian orang tentunya butuh waktu. Kayak kita belajar sekolah tidak langsung jadi, ya, butuh waktu untuk kita bisa bertumbuh. Tetapi itu yang paling utama. Bagi orang ini ternyata hartanya itu merupakan penghalang. Sehingga ketika Tuhan minta, dia nggak bisa. Berarti dia belum bisa melakukan hukum yang paling utama itu. Nah, ada yang menggambarkan ya seperti ini. Ya, salib antara kita dengan Tuhan, bagian kita adalah kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Ya. Di beberapa kitab Injil itu diajarkan. Kalau yang di sini ini diambil dari Injil Markus ya, pasal 12 ayat 30 dan 31. Di Matius juga ada ya. Nah, sekarang kalau yang horizontal ya. Horizontal itu kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita pelajari yang disebut 10 hukum Taurat itu 1, 2, 3, 4 itu antara hubungan kita dengan Tuhan ya, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan jangan menyembah dia. Ya. Jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Nah, itu antara kita dengan Tuhan. Tetapi antara kita dengan sesama, itu dimulai dengan hormatilah ayah ibumu supaya lanjut usiamu. Baru yang selanjutnya ada perintah jangan membunuh, ya, jangan mencuri, jangan jadi saksi dusta, ya. Jangan ingini sesuatu yang dimiliki oleh sesamamu. Ya, itu antara kita dengan lingkungan kita. Tapi yang utama adalah kita dengan Tuhan. Dua-duanya perlu. Ya. Yang pertama kita dengan Tuhan, yang kedua kita dengan sesama. Nah, kalau kita lihat ketika Yesus ditanya, ini di Matius 22, ayat 3 sampai dengan 40, ketika ditanya hukum yang terutama itu yang mana? Nah, dia katakan di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebenarnya memang dua-duanya ini harus kita lakukan. Tapi yang pertama adalah kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita dengan Tuhan itu beres, kita dengan sesama biasanya relatif lebih mudah. Tapi waktu kita dengan sesama itu juga nggak beres ya, itu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang mengganjel. Coba kita perhatikan yang dikatakan hukum yang kedua. Kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Pernah pikirkan nggak kira-kira maksudnya seperti apa? Seperti kita mengasihi diri kita. Ya, kita ingin yang terbaik buat kita. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Seperti itulah sebenarnya kita memperlakukan orang lain ya.
Jangan anggap orang lain itu cuma objek atau tujuan, tapi adalah seorang pribadi. Ada istilahnya yang lain ya, jadikan orang tersebut juga manusia sama seperti kita. Dan kita bisa menikmati janji Tuhan. Amin.